الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan hadis ke-19. Pada pertemuan yang lalu Rasulullah SAW mengajarkan 7 pesan kepada Ibnu Abbas. Yang sudah kita jelaskan itu pesan yang pertama, Ihfadhillaha yahfadhka, ini yang pertama. Kemudian pesan yang kedua, Ihfadhillaha tajidhu tujahaka, jagalah perintah Allah dan jagalah apa yang dilarang oleh Allah. Tajidhu tujahaka, kamu akan mendapatkan Allah di depanmu. Ya, ini juga kita jangan salah paham terhadap hadis ini. Jangan memahaminya bekiban Allah indika gedanya. Sekarang kita lihat bagaimana syarahnya. Ma'nahuma wahidun. Jadi pesan yang kedua dengan pertama sebenarnya sama, cuma bedanya apa? Tajidillaha azza wa jalla amamaka. Kamu kalau mau patuh kepada perintah Allah, kata Rasulullah, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, Allah itu di depanmu. Apa maksud di depanmu? Yadulluka ala kulli khairin. Ini maksudnya ada 4 di sini. Maksud yang pertama, Allah di depanmu selalu menunjukkan kamu kepada kebaikan-kebaikan. Ini mana contohnya? Ketika Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam, mereka takut menghadapi Fir'aun. Apa kata Nabi Musa alaihi salam? Akhafu ayaktulun. Saya takut nanti Fir'aun akan membunuh saya. Fa arsil ma'aya Harun rid'ani liyusaddiquni. Jadi tolong kirim Nabi Harun supaya bisa membantu saya, dan supaya dia itu membantu saya dalam berdakwah. Ketika dikirim Nabi Harun, apa kata Nabi Musa dan Harun? Kami takut nanti Fir'aun tidak mau mendengar dakwah kami dan dia akan mencelakai kami. Dijawab oleh Allah, la takhafa, jangan takut, innani asma'u wa ara, saya mendengar dan saya melihat. Maksudnya, yang kalian lihat saya lihat, yang kalian dengar saya dengar. Pendengaran kalian akan saya arahkan, kemudian penglihatan kalian juga akan saya arahkan. Ini yang dimaksud di sini. Yang pertama, dalla ala khairin, menunjukkan kepada kebaikan-kebaikan. Makanya Allah punya para malaikat. Ada malaikat hafadzah, itu selalu berbisik kepada kita kebaikan-kebaikan. Tetapi kalau seorang dalam tubuhnya tidak ada lagi kebaikan, itu kebaikan yang dibisikkan oleh malaikatnya hana-hanai bohyum tepu, maka dia tidak ada ini lagi, tidak ada respon. Tapi kalau di dalam tubuhnya penuh dengan kebaikan, ketika dibisikkan oleh para malaikat ada respon. Demikian pula para iblis dan setan yang memberikan bisikan-bisikan kepada manusia. Kaum muslimin sidang jamaah dirahmati Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yuqarribuka ilaihi, Allah akan mendekatkan kamu dengannya. Ini apa maksudnya? Di dalam sebuah hadis qudsi, seorang itu apabila dia ingin dekat dengan Allah 1 jengkal, maka Allah akan dekat dengan dia 1 hasta. Kalau seorang hamba ingin dekat dengan Allah sambil berjalan, artinya malun menjadi taubat, belum menjadi kebaikan, Allah akan lebih dekat lagi dengan dia. Ya, ini kalau seorang berbuat kebaikan,
maka Allah itu akan lebih dekat lagi dengan dia. Makanya Nabi Adam alaihissalam ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika Nabi Adam berbuat maksiat, Nabi Adam makan buah khuldi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Adam, ukhruja, keluar kalian berdua, kamu sama istrimu, ukhruja min rahmati, keluar dari rahmatku. La yujawiruni man asani. Ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tak boleh berdampingan denganku seorang yang berbuat maksiat. Jadi seorang yang berbuat maksiat, secara tidak dia sadari dia makin jauh-jauh dengan Allah. Seorang yang berbuat kebaikan, tidak dia sadari dia melangkah lebih dekat lagi untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ingin dekat dengan Allah, ya. Jadi ke ibadah agaknya, ke mentedekah agaknya, untuk apa? Untuk dekat dengan Allah. Orang yang seperti ini, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah seperti ini, dia ingin dekat dengan Allah, dia ingin berubah, maka akan terus dibukakan pintu jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan ini ibarat sabil. Ini kalau kita lihat ini dalam ayat ini adalah isti'arah. Isti'arah itu bukan kalimat sebenarnya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kita dari kegelapan menuju terang benderang. Itu bukan kalimat sebenarnya. Jadi sabil juga bukan kalimat sebenarnya. Sabil itu jalan berkelok-kelok. Ya, ni Pak. Dunia ini ibarat jalan berkelok-kelok. Kadang-kadang katanya wak tetrok kena kanyaman, wak tetrok gede katutah lom, Pak. Hari ini sudah tenang jiwa, besok katutah lom. Besok sudah tenang, besoknya susah lagi. Ya, Pak. Inilah ibaratnya jalan berkelok-kelok. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ibadah begitu juga. Ibadah itu seperti kita mendaki gunung, ya, mendaki gunung. Seperti katanya taik gurte, ote ka tepat tawe lomba teputar lawe putar lom, maka bengung katanya. Maka kadang-kadang seorang tidak sanggup dia naik, dia balik lagi. Seorang yang ingin bertaubat, kadang-kadang dia ketika sudah sampai ke belum sampai ke puncak sudah memang umatang hanli tak. Makanya balik demangnya. Maka orang seperti ini kata Allah, lanahdiyannahum subulana, akan aku permudah jalan itu kata Allah. Aku permudah jalan untuk dekat denganku, untuk mencari rezeki, untuk berbuat kebaikan dan lain sebagainya, untuk meninggalkan kejahatan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Artinya pesan yang kedua, syarahnya yang ketiga. Ya, makna yang ketiga. Makna yang ketiga, wa yahdiyaka ilaihi. Allah akan memberikan petunjuk kepadamu kalau kamu menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, kamu akan mendapatkan Allah di depanmu. Maksud di depanmu apa? Allah akan memberikan petunjuk kepadamu. Jadi petunjuknya kan lagi nyawa ibarat kita tidak tahu jalan, dah sesat. Ijuk tu nyan, ijuk apa namanya? Arah map ya. Mata ijuk, oh kena lagu alamat lagu. Ijuk alamat, Pak. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang patuh dan taat kepada Allah, wa yahdiyaka, dia akan memberikan petunjuk kepada orang ini. Bagaimana petunjuknya? Apakah setiap petunjuk itu kita tunggu saja di rumah? Dapre di rumah, Pak. Datanya dengku bakal hana temayang. Preh petunjuk Allah ile. Ya. Bakal mentang nanti mencuran. Hana tro petunjuk lah. Untuk menyotro petunjuk hana lu mencule, ya, Pak. Waktu tro petunjuk untuk baru lu temayang. Jadi hana temayang ile, ya, Pak. Jadi yang dimaksudkan dengan petunjuk di sini, bagaimana cara mendapatkannya? Ini dijawab melalui sebuah hadis qudsi. Jadi hadis qudsinya begini. Kullukum dhallun illa man hadaituh. Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaitu. Wahai hambaku, semua kalian itu sesat kata Allah. Illa man hadaitu, kecuali yang saya berikan petunjuk kepada dia. Bagaimana cara diberikan petunjuk oleh Allah? Fastahduni, maka mintalah petunjuk dariku. Ahdikum, maka akan aku berikan petunjuk itu. Bagaimana cara minta petunjuk Allah? Kita lakukan perintah Allah, secara tidak sadar kita sudah minta petunjuk dari Allah. Kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, secara tidak sadar kita sudah minta petunjuk dari Allah. Dengan demikian akan diberikan petunjuk kepada kita. Bagaimana diberikan petunjuk kalau kita masih berbuat maksiat? Bagaimana kita mendapat petunjuk kalau perintah Allah tidak kita jalankan, larangan tidak kita tinggalkan? Hana mungkin demi petunjuk. Ini sudah pengertian yang ketiga. Pengertian yang keempat,
wa yadhudu anka kullasyarrin. Dan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita patuh kepada Allah, kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkan kita untuk jauh dari kemaksiatan. Nyo maksiat baik pebut, nyo yang jih baik pebut, nyo baik pebut, nyo baik pebut. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat syarah yang selanjutnya. Oke. Ya, syarah selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arraf ila Allah fir raha yu'arrifuka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika kamu dalam keadaan lapang. Ya, nampak. Jadi dalam keadaan lapang ketika tak pebut aja perintah Allah, tak sedekah, tak pebut kebaikan, kita teringat kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah. Untuk apa? Yu'arrifuka fi syiddah. Kalau kita dalam keadaan susah, Allah teringat ke kita nyau. Ya, ni Pak. Saya ulangi lagi. Ketika kita teringat kepada Allah dalam keadaan senang, ya Pak. Dalam keadaan senang teringat kepada Allah. Waktu kita susah, Allah akan teringat kepada kita. Nyo kadang-kadang waktu ka menang proyek hana teringat lagi Allah, ya Pak. Waktu ka menang tender dan lain sebagainya, hana teringat lagi Allah. Waktu panennya sudah banyak, hana teringat lagi Allah. Waktu sudah ada jabatan hebat, hana teringat lagi Allah. Nyawa teh susah gemita di Allah. Ya Allah, kibane ono tolong lu ni Allah. Ya, jadi kalau ingin Allah mengingat kita di waktu susah, ingatlah Allah di waktu kita senang. Ada seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu sadaqatin afdal?" Sedekah mana yang lebih bagus, lebih afdal ya Rasulullah? Maksud sahabat begini, nyopo sedekah dah bantu masjid, sedekah dah bantu anak yatim, sedekah dah bangun kemaslahatan umat, atau apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, bukan seperti yang diprediksikan oleh pemuda ini. Sedekah yang afdal itu yang kamu sedekahkan wa anta sahih, kamu dalam keadaan sehat. Wa te sehat nemu sedekah ni, kau wa te sakit ni mah. Nyawa te sakit sedekah ni mah. Bukan tak boleh, tapi lebih afdal ketika kamu sehat. Nyo sang karak meninggal sang dah kalen mak. Nyo penyakit na boleh. Hai ne nye jok kanu yatim ne. Hai ne je jok kerja nyamba. Sedekah yang lebih afdal kata Rasulullah, kamu dalam keadaan sehat, tidak sakit. Ya, nyamba, itu lebih afdal. Waktu sehat dan sedekah juga. Ya, nyamba. Itu lebih afdal. Kemudian Rasulullah membenci orang yang bersedekah setelah meninggal dunia. Jadi habis meninggal, segala meninggal hanya bersedekah ya. Waktu yang meninggal yang bersedekah kan tidak boleh, tapi dibenci oleh Rasulullah. Apakah apa anu ni? Nyo meninggal ya. Nyancok tanahnya nempo wakaf. Oh jino ayah mentau udip. Ente menyo ayah meninggal ini. Ya. Menyo ayah meninggal coknyo sedekah ke gob, wakaf ke gob. Ya. Jadi kalau ingin mewakafkan sesuatu, wakafkan terus ya, Pak. Wakafkan terus. Oh, lo ingin tinggal di tempat wakaf yang lanjut, bukan lanjut, Pak. Boleh, ya. Jadi kita buat syarat. Ini tanah sudah saya wakafkan untuk umat, ya, Pak. 1 hektar untuk umat. Tetapi karena saya tidak punya tempat tinggal, lo pun pedang balai tabah ino lanjut. Selama lo ngudip lo tinggal ino. Ente menyolong mati, balai-balai no pueh je. Je no pueh balai-balai. Ya, itu boleh bukan tidak boleh. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Hoka benar. Waqad nasallahu ta'ala fi kitabih. Jadi ada nas di dalam Al-Quran itu yang menunjukkan apa? Annal amal salih yanfa'u inda syiddah. Karena amal saleh itu bermanfaat ketika kita susah. Ya. Kiban ketika kita susah. Makanya beramal saleh dulu. Ketika susah nanti Allah akan mengingat kita nyau. Kan waktu susah ingat Allah, Pak. Amal saleh yang kita lakukan ketika kita susah, dia akan bermanfaat kata Allah. Dan sebaliknya, wa anna wa yunji fa'ilahu, dan amal saleh itu akan menolong orang yang beramal saleh tadi, Pak. Ya, mana contohnya? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin kita sudah mengungkapkan pada pertemuan yang lalu, ada 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua. Dia terjebak di dalam gua, tidak bisa keluar. Kenapa? Karena batunya itu dari atas jatuh ke bawah.
Kalau ingin tolak batunya harus tolak ke atas dulu. Secara logika tidak mungkin. Maka tiga-tiga orang ini berdoa kepada Allah. Orang yang pertama berdoa, ya Allah, ini amal saleh ya Pak. Maka amal saleh itu bisa menjadi tawassul. Tawassul itu artinya sebagai penajihan, perantara ya, perantara untuk diterimanya doa. Seorang pemuda berdoa kepada Allah, dia teringat ada amal saleh yang dilakukan. Ya Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, semasa saya hidup, wate urung cik lun mentengna, lun pemano urung cik lun. Ya, lun pemano urung cik lun, saya mandikan dia, saya pakaikan baju kepada dia, dan pada suatu hari setiap dia mau tidur selalu saya buat susu untuk dia. Ya, yang pemuda kata pemuda ini, saya buat susu untuk dia. Setelah saya ingin buat susu, rupanya susu sudah habis. Akhirnya saya cari susu di pasar. Ketika saya pulang, saya masak susu itu. Waktu saya lihat ibu saya tertidur, kata dengar maklum. Ya, makanya saya pegang susu itu sampai beliau jaga. Rupa ji, roh mendengar cilo ni mak. Ya, anak saya menangis minta susu itu tidak saya berikan. Saya lebih mendahulukan orang tua saya dibandingkan anak saya. Saya ikhlas saya lakukan karena Engkau ya Allah. Saya mohon ya Allah, amal saleh saya ini menjadi tawassul saya. Tolong bukakan pintu gua ini ya Allah. Dehah pintu gua ya Pak. Ini hadis sahih. Bisa dilihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Atau katanya anu hana boleh-boleh Pak, anu takit tapi ho damai hana boleh-boleh Pak. Berdoalah kepada Allah. Menyoyai dengan ligak berdoa tahajud, hana tahu dengar dia Pak. Paling-paling jin dengan iblis dengar dia Pak, dan malaikat. Memakai berdoa Allah magawa. Paling-paling jin dia dengar Pak. Dan berdoa kepada Allah dan malaikat, ya Allah hana lon sakit hana boleh-boleh ya Allah. Saya bertawassul dengan amal ibadah saya. Saya bertawassul dengan amal saleh saya. Ne tolong populeh hana lon tiat ya Allah. Tapi sebutkan amalnya Pak. Sebagaimana pemuda tadi. Amal salehnya apa? Sebutkan amal saleh itu. Maka dia akan yanfa'u 'inda syiddah. Amal saleh tadi akan bermanfaat ketika kita susah. Wa yunji fa'ilahu. Dan amal saleh itu akan membantu orang yang beramal saleh tadi. Sudah. Wa anna amalul masaib. Sedangkan perbuatan maksiat kita lakukan dalam waktu lapang Pak. Gedanya sedang sehat Pak. Sedang sehat tak pegat maksiat. Gedanya sedang sehat tak korupsi. Gedanya sedang sehat tak zalimi gap. Gedanya sedang sehat tak keng ke gap. Gedanya sedang sehat tak taupat gap, kueh ke gap, dengki ke gap. Kalau ini kita lakukan di waktu sehat, yu'addi bi sahibihi ila syiddah. Ketika susah makin susah lagi dia. Ya. Kenapa? Ketika waktu dia sehat dia berbuat maksiat, waktu dia susah, kemaksiatan tadi itu akan membantu dia untuk lebih susah lagi. Ya, untuk lebih susah lagi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Nabi Adam kan lebih susah lah Pak. Ketika diturunkan ke bumi lebih susah lah makanya maksiat yang beliau lakukan, padahal maksiatnya sekecil sekali Pak. Ketika beliau itu dikatakan oleh Allah, fiha tahyauna wa fiha tamutun. Kamu hidup di dunia, mati di dunia, dan di situ kamu akan dikeluarkan. Tutah Nabi Adam. Kenapa susah? Dulu fasilitas ada, sekarang tak ada lagi fasilitas. Cuma diberikan oleh Allah, kamu terserah mau buat apa. Nyan biji-bijian ada, mau tanam terserah kamu. Ya. Tapi Nabi Adam gemau, 200 tahun gemau. Pak. Menangisnya Nabi Adam itu di dalam tafsir Ibnu Abbas diungkapkan Pak. Di dalam kitab Sirajul Talibin punya Imam Al-Ghazali yang sudah disyarah oleh Minhajul Abidin punya Imam Ghazali, sudah disyarah oleh Sirajul Talibin. Fabaka mi'atai amin. Nabi Adam menangis 200 tahun. 200 tahun menmo Pak. Hana urung ilmu 200 tahun Pak. 200 tahun menangis. Kenapa? Karena dosa-dosanya Pak. Dan tidak dikabulkan oleh Allah taubatnya. Hatta qubilat taubatuhu. Sehingga taubatnya diterima, baru beliau berhenti menangis. Maka ketika Allah melihat Nabi Adam menangis 200 tahun, Allah sayang Nabi Adam, pakai gemau sabile yang baik. Rupanya menangis karena taubatnya tidak diterima. Karena sayangnya Allah memerintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, ajarkan Nabi Adam, kasih tahu kepada Adam kenapa taubatnya tidak saya terima. Kasih tahu sama beliau. Kenapa tidak saya terima? Karena Adam tidak mengakui dosanya. Tidak mengakui dia dosanya. Setelah dia berbuat dosa, dia masih mengatakan kepada Allah, "Putalah lun ya Allah, apakah mengedak lun? Saya padahal makan buah khuldi cuma sedikit saya makan, tapi sampai engkau keluarkan saya dari surga tajribah. Engkau biarkan saya begitu saja. Engkau pisahkan saya dengan istri saya. Maksiat bacut, tetapi efeknya banyak, Pak.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh pada malaikat, ajarkan dia cara doa bertaubat supaya saya terima taubatnya. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Waktu itu diajarkan oleh Jibril, ya Adam, doanya dibaca Adam. Nyo baca doanya ke pemaah li Allah. Apa doanya? Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Katanya menyojid dalam thiuro na 3 dalam baca. Dalam thiuro paling enggak na 3 dah baca. Menyohan ada baca habis semayang paling enggak apa dah berdoa malam dah baca 3 atau habis semayang sunat dah baca yang 3. Ini doa pengakuan dosa namanya. Dosa kita tidak dimaafkan oleh Allah sebelum kita akui kalau itu berdosa kita. Nah, karena seorang kadang-kadang begini, ketika dia ditimpa musibah, dia berdoa kepada Allah, "Putarlah lo ni Allah," ya sampai mana? Apa salah saya sehingga engkau marah sekali kepada saya? Rumah lo ka tutung ya Allah, putarlah lo ni Allah. Jadi kita jangan putarlah lo, entar laki maah juga. Allah tidak melakukan sesuatu hal kecuali ada sebab-sebabnya. Allah tidak akan memberikan musibah kepada seseorang kecuali ada sebab-sebab. Seseorang itu tidak akan diberikan nikmat oleh Allah kecuali ada sebab-sebab. Suatu kaum tidak akan diazab oleh Allah kecuali ada sebab-sebab. Satu kaum itu tidak jadi diazab oleh Allah karena ada sebab-sebab. Mandumlah sebab-sebab. Nanti katanya dah kalian tabur kampung, ya tabur kampung kayak kepegak maksiat. Maksiat itu musibah akan datang ke kampung itu. Tiba-tiba hana jadi. Dah berdoa, ya Allah, apakah hana jadi nak betul musibah kampungnya? Kampung kan cukup lagi je apa? Pekanan pada musibah. Rupanya musibah yang Allah akan turunkan kepada kampung itu sesuai dengan surah Al-Anfal, ma yuf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Azab Allah itu tidak jadi diturunkan oleh Allah tatkala orang yang mau diazab tadi melakukan 2 hal. Apa 2 hal itu? In syakartum wa amantum. Kalian bersyukur kepadaku, kalian teringat kepadaku, dan kalian beriman kepadaku sebelum turun azab. Maka azab tadi tidak jadi saya turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lihat lagi penjelasan selanjutnya. Apa maksud ihfadillah tajidhu tujahaka? Hendaklah engkau menjaga Allah, menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah. Engkau dalam hidup kan nyo mentang. Waktu dajak nyo pun nagayu oleh Allah, nya mentang. Oh nagayu baik puput. Nagayu ada puput ni, Pak. Nyo nagayu, oh nagayu, oh baik puput. Itu saja, Pak. Kita tanya dulu apa disuruh oleh Allah atau tidak. Inilah maksudnya menjaga setiap perintah Allah, menjaga setiap yang dilarang oleh Allah. Apa penjelasannya di sini? Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibnu Daik ya. Beliau mengatakan i'mal lahu bita'ah. Yang dimaksudkan dengan jagalah Allah, kamu akan mendapati Allah di depanmu. Ai i'mal lahu bita'ah. Hendaklah kamu taat dan patuh kepada Allah apapun itu. Ya. Dan kita sudah menceritakan beberapa pertemuan yang lalu. Setiap perintah Allah itu bisa toleran. Ya, bisa toleran bagaimana? Wajib haji wajib. Oh my Allah, lu han tanggup. Baiklah yang han tanggup. Hana buku. Kamu harus bayar zakat. Omah hana trok harta gimana bayi zakat? Baik bayi zakat. Baik bayi. Nya hana trok baik bayi. Kamu hendaklah melakukan, tuntutlah ilmu. Omah lun takit lun haju begalum. Itu watika pulih ya, Pak. Jadi ada pilihan-pilihan ya, Pak. Ada pilihan-pilihannya. Tetapi kalau larangan tak boleh pilihan, tak ada pilihan, Pak. Kamu nak boleh makan haram. Omah bacu mentang, hanja bacu pi hanja. Kamu nak boleh minum minuman keras. Bacu mentang Allah, hanja bacu. Kalau yang haram itu memang haram 100%. Tetapi kalau perintah Allah Subhanahu wa taala menurut kesanggupan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Pakai bandi. Malun hanja lu kenang kibat na tayamum. Ada bagaimana cara bertayamum diajarkan oleh Rasulullah dan sahabat ni, Pak. Nyo hanai kiban caranya. Menyo tajib hanale pun haji ijib cok wuduk nge ilaut ni, Pak. Ada tata caranya. Jadi semuanya sudah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban itu ada pilihan-pilihan. Tetapi larangan tidak ada pilihan, Pak. Ya, larangan tidak ada pilihan. Wala yaraka fi mukhalafatihi. Allah tidak mau melihat kita itu berbuat keluar dari jalurnya. Nya ne hana muhun Allah, Pak. Menyo katanya keluar dari jalur,
maka Allah juga akan meninggalkan kita. Hana boleh laki tolong Allah lim. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, kalau kamu ingin dekat denganku, kalau kamu ingin sesuatu dariku, maka gunakanlah dua media, kata Allah. Gunakanlah dua media, bis sabri was salah. Metode sabar, metode salat. Dengan dua metode ini, kamu secara tidak sadar kamu sudah dekat denganku, dan aku berikan petunjuk kepadamu. Ya, kata Allah, kamu minta atau tidak kamu minta. Seorang yang bersabar, yang sabar, yang bertekad tinggal ke Allah, orang seperti ini sudah menggunakan satu media untuk bisa berdialog dengan Allah, untuk bisa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, temayang. Maka uruhana sabar hana harap ditolong oleh Allah, hana harap memang. Kemudian yang kedua, as-salah. Seorang yang salat. Ini kita jangan salah paham. Bukan berarti begini, nyo salah mau deh hantang ke temayang. Umanya kiban cara supaya doa dikabulkan oleh Allah. Tak semayang le. Mengke semayang dia ya. Habis ke semayang berdoa kepada Allah, ya Allah lun kali lun semayang ya Allah. Ne tolong kabulkan doa-doa lun ya Allah. Hana kabulkan. Yang dimaksudkan wasalah di sini, kamu salat dari dulu kamu salat, akan saya bantu kamu, ya Pak. Tapi kalau kamu tidak salat, otomatis tidak akan saya bantu kamu, kata Allah. Hanya hana semayang. Dah contoh. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, pada suatu hari, ini cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam, ketika dia berdakwah, mengajak orang lain berbuat kebaikan, dia naik ke atas sebuah batu, ia debatem, urang lain meyuk mendung. Wahai kaumku, dia dakwah kebaikan-kebaikan. Rupanya Qarun sudah lama musuh dengan Nabi Musa. Kenapa musuh? Karena Nabi Musa meminta selalu harta Qarun untuk bayar zakat. Maka Qarun bengeh. Oh mayat laki-laki harta lun, padahalnya kerja lun kedua mandu ada dok. Apa laki-laki yang zakat? Akhirnya tidak ada cara lain. Qarun mengirim seorang wanita. Wanita ini sudah diiming-iming oleh Qarun. Kalau kamu berhasil menjalankan misimu, setengah harta saya untukmu. Ya, tapi kalau tidak berhasil menjalankan misi, hanam demi tapuran. Bagaimana misinya? Ketika Nabi Musa sedang memberikan dakwah, sedang berceramah, kamu naik ke atas batu itu, kamu katakan kepada Bani Israel semuanya, Nabi Musa sudah berzina dengan saya. Akhirnya wanita tadi karena tergiur dengan harta, setengah harta Qarun, maka dia langsung naik ke samping Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sedang berdakwah. Apa kata wanita itu? Hai Bani Israel, kepuyak dengar Musa, dia sudah berzina dengan saya. Ya, membengeh itu Bani Israel. Bengeh Bani Israel meminta Nabi Musa untuk dirajam. Apakah hukum rajam sudah ada? Hukum rajam kana apa? Hukum rajam ada di dalam perjanjian lama. Hukum rajam ada di dalam Taurat. Hukum rajam ada di dalam Injil. Nabi Musa dengan santai sekali, santai dah kayaknya, Pak. Ada masalah, ada problem. Menyokatanya itu duh berzina kayak demi dia. Katanya kalau hana tak berzina, hana tepu-tepu tapi itu doh, ni sudah berzina dengan saya. Pula ini kuru ramai. Ya demi dia yo kali. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Biarkan saya khalini, biarkan saya usalli. Saya ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Nabi Musa ketemayang ya, Pak. Bagaimana salat Nabi Musa 2 rakaat ketemayang? Apakah syariatnya sudah ada? Sudah ada syariatnya. Bahkan di dalam Taurat juga dianjurkan orang untuk salat. Dalam Injil dianjurkan juga untuk salat. Mana buktinya? Tafsir Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi mengatakan sifat salatnya Bani Israel adalah 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di malam hari. Maka Nabi Musa alaihissalam salat 2 rakaat. Habis salat dia berdoa kepada Allah. Tetapi di situ tidak diungkapkan doanya itu apa. Kemungkinan besar doanya adalah ya Allah jauhkan saya dari ujian ini ya Allah. Tolong saya ya Allah. Ya memang. Media salat bisa menolong Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa kembali kepada kaumnya, dia berdiri di atas batu. Ada wanita tadi metetet dia takutnya luar biasa. Ketika itu apa kata Nabi Musa? Sekarang coba rajam saya, rajam terus saya, tidak apa-apa. Ya. Perempuan tadi akhirnya mengatakan, wahai Bani Israel, Nabi Musa tidak berzina. Yang salah saya disuruh oleh Qarun yang yulun. Kalau berhasil saya berbuat cara ini, maka saya akan diberikan setengah harta dia. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, rupanya Qarun di sana. Berdoa kepada Allah, yang mau ikut Qarun ikut dia, kalau enggak kemari, kata Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya kelompok ini semua mengikuti perintah Nabi Musa.
Karun mengatakan, siapa yang mau saya berikan harta ikut saya. Rupanya ada satu orang pemuda, saya mau ikut Karun. Gedang dengan Karun, berdoa dengan Nabi Musa AS. Ketika Nabi Musa berdoa, tanah itu terbelah rupanya. Ketika terbelah, menjepit kaki Nabi, menjepit kaki Karun, dan orang yang ikut Karun tadi. Apa kata Karun? Wahai Musa, kita kan saudara. Dia berdoa Allah supaya gelah demalun. Dia berdoa aja Nabi Musa, berdoa aja. Akhirnya apa? Masuk terus ke dalam sampai ke pinggangnya. Karun juga mengatakan, kita saudara. Kalau ni akan saya berikan harta saya, akan saya berikan harta saya. Nyahan apa harap le, Pak? Menyo getanyo ka diazab oleh Allah. Nyahan apa harap le, lomba yu zakat ya Allah, hana harap le, Pak. Sebelum itu bertaubat nak. Kalau setelah diberikan azab kita bertaubat, maka tidak akan diterima, Pak. Allah akan menjalankan itu. Ya. Dah contoh, Pak. Dah contoh lain. Seorang laki-laki yang menuduh wanita baik-baik berzina. Ya, ada seorang laki-laki mengatakan kepada ye kai berzina aji tanpa mendatangkan pak saksi, hana saksi, Pak. Ulun na CCTV hanjut. Na po hanjut cik, Pak. Harus orang menjadi saksi. Oh nyobinan hana tho bersaksi nyo berzina, Pak. Ada, Pak. Siapa itu? Orang yang berzina itu sendiri. Kalau dia mendatangi hakim dan mengatakan inni zanaitu, saya sudah berzina, maka hakim boleh menghukum dia, Pak. Apakah hukuman cambuk atau hukuman rajam? Dari mana? Dari pengakuan diri dia sendiri. Maka kalau ada seorang laki-laki menuduh wanita berzina, tidak ada 4 saksi, maka 3 hukuman yang diberikan oleh Allah. Apa 3 hukuman? Cambuk dia 80 kali. Kan sembarangan, Pak. Maka hanya dah tuduh kau berzina macam-macam, Pak. Kau berzina haji, kau berzina haji. Tak boleh, Pak. Tak bisa. Dosanya itu 3 kali, Pak. Apa 3 kali? Yang pertama, you cambuk 80 kau. 1. Yang kedua, la taqbalu syahadatuhum abada. Kesaksian dia tidak pernah diterima seumur hidupnya. Kalau anaknya mau menikah, tak boleh dia jadi saksi, kata Allah. Cari saksi lain. Kenapa? Dia tidak hana thiqah, tak boleh. Karena dia sudah bermasalah dan pernah menuduh orang berzina. Yang ketiga, dianggap fasik oleh Allah, Pak. Nya urung fasiknya, Pak. Urung fasik. Maka tak boleh menjadi saksi orang lain orang fasiknya, Pak. 3 hal. Tetapi kalau dia bertaubat, ni hukuman kana apa? Ia bertaubat ya Allah, lulu bertaubat ya Allah. Betul ini bertaubat, tapi harus cambuk 80 kau. Cambuk tetap, ya, Pak. Cambuk tetap. Cambuk ini tetap. Kemudian kecuali sebelumnya waktu yang tuduh berzina, habis lu laki maah nyo nyo khilafnya. Tetapi setelah manusia menghujat wanita ini, kemudian kamu tidak terbukti membawa saksi, kamu harus dirajak, harus dicambuk. 3 hukuman. Tetapi kalau setelah itu, setelah dicambuk, kemudian kamu bertaubat, lulun taubat ya Allah, maka yang diterima taubat Allah itu yang ketiga saja, Pak. Yang ketiga, apa yang ketiga? Wa innahu lafisqun. Kamu itu fasik, tapi setelah ini kamu tidak fasik lagi. Maka Imam Syafi'i mengatakan keberadaan dia sebagai saksi juga tidak diterima. Imam Hanafi mengatakan keberadaan dia sebagai saksi tidak bisa diterima juga. Menjajuk ke saksi nikah, menjajuk ke saksi pulang pengadilan, enggak boleh. Lihat dulu saksi pulang hanjut. Dia menuduh kau jamu berzina. Ya, termasuk menuduh istri sendiri berzina, Pak. Kalau menuduh istri sendiri berzina, ini sama seperti seorang sahabat. Ada sahabat Rasulullah Syarik Hilal nama dia, Pak. Hilal bin Umayyah. Dia mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, inang lu kai berzina ya Rasulullah. Akhirnya apa kata Rasulullah? Kamu datangkan saksi atau saya cambuk kamu? Ya Rasulullah, hana patih lulung kala ni Allah. Ya Rasulullah, memang perbuatan zina tidak saya lihat. Dia bersama laki-laki di kamar saya ya Rasulullah. Dia sudah melakukan perzinahan ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, saya cambuk kamu nanti kalau kamu tidak datangkan saksi. Ya Rasulullah, hana patih lo ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Kalau istri sendiri, boleh kamu bersumpah dengan sumpah kamu sendiri. Imu sumpah di Hilal, lolo sumpah. Ya, kata dia, Pak. Istri saya berzina. 3 kali, 4 kali. Lolo sumpah, istri saya berzina depan Rasulullah, Pak. Lolo sumpah ya Rasulullah sampai 4 kali. Akhirnya wanita tadi karena sudah terpojok, apa kata dia? Lolo sumpah aja ya Rasulullah. Lolo sumpah aja, lohana lo berzina. Lolo sumpah aja, hana lo berzina. Pega, Pak. Akhirnya kan sama, imbang, Pak. Rasulullah menunggu satu lagi. Siapa yang mau bersumpah satu lagi? Wanita tadi akhirnya bersumpah, saya bersumpah yang kelima ya Rasulullah, kalau saya tidak berzina. Ipegalo, ya Rasulullah, pahana dapat tehlon ya Rasulullah. Sudah 2 ini, Pak. Begini saja kata Rasulullah. Ini saya ingin melihat siapa yang dilaknat ini oleh Allah. Siapa yang dilaknat oleh Allah? Kalau sesuai dengan sumpahnya, maka kamu yang dilaknat karena sumpah dia 5 kali, sumpah kamu 4 kali.
Tetapi karena kamu juga masih bersikeras istrimu berzina, kita lihat nanti bagaimana anak ini lahir. Apakah lahir dia anak ini mirip dengan Syarik? Jadi Syarik nama laki-laki itu, mirip Syarik. Kalau mirip berarti kamu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah berzina. Ipreh dia lahir, rupanya lahir bayi. Bayi itu lahir mirip seperti Syarik yang dilihat oleh suaminya tadi, Pak. Akhirnya diceraikan wanita ini, Pak. Maka Rasulullah mengatakan wanita ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada, kata Rasulullah, hukum qadzaf, menuduh istri berzina dan terbukti, setelah itu dia mengatakan tidak dan terbukti, kalau ada ininya akan saya rajam dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi hukumannya hukuman zina dia, Pak, bukan hukuman melawan sumpah. Tadi kan sudah berbohong dia, Pak. Dia berbohong di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi, Pak. Fa innaka tajidhu tujahaka fi syada'id. Maka ketika kita berbuat kebaikan, kita berbuat amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersama kita ketika kita susah. Ya, nampak. Jadi waktu susah katanya hana perlele, tak berdoa hana perlele, Pak. Hana perlele mutusah ki bancaranyo ya hana perlele, Pak. Otomatis Allah Subhanahu wa taala akan terus bersama kita. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ya, taboh. Ini berarti sudah pesan yang kedua. Sekarang kita masuk pesan yang ketiga. Wa idza sa'alta, kita sampai pesan ketiga saja. Karena hantik pote ini. Yang ketiga, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu ingin minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Ingin laki-laki proyek, baik laki bak pimpinan proyek, Pak. Dan laki bak Allah, ya Allah menyonya rezeki lu nejuk ke lu ni Allah. Menyohana aku, nya nama. Menyojih rezeki lu nejuk ke lu ni Allah, nya. Kepada laki bak pimpinan proyek. Ai nejuk tender bacun. Fee ke lu nak, nya ka fee lah, Pak. Kada calam katanya. Dan laki fee badanya lembak. Hai nyojih tapi lagi nyojih, nya nyojih lagi nyojih. Kada calam katanya. Dan melaki bertambah dosa. Supaya melaki baik nah dosa dan melaki juga Allah. Ya Allah jeh nanyo menyo tender yang memang kelun nejo kelun ni Allah. Menyo jeh nejo jeh kelun ni Allah. Oh hana kejo, oh berarti menyo kejo na mudarat katanya. Ya, berarti hana kejo. Ya, jadi mintalah kepada Allah. Apapun kejadiannya hendaklah kau minta kepada Allah. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga kepada Ibnu Abbas. Makanya penjelasannya, idza sa'alta hajatan fala tas'al illallah azza wa jalla. Wa la tas'al al makhluq syai'an. Jangan minta kepada makhluk. Kalau kita minta kepada makhluk, kita sudah punya terikat dengan makhluk tersebut dan kita ada perjanjian dengan makhluk memang. Nyo kagejuknyo berarti harus bino, nyo harus bino. Tapi kepada Allah tidak. Dan melaki Allah, melaki juga Allah. Cuma Allah kasih syarat saja. Artinya kasih syarat apa? Kamu taat dan patuh kepadaku, ada SOP-nya. Bagaimana doa itu bisa dikabulkan oleh Allah. Maka Allah katakan begini, syarat doa dikabulkan. Ini sebelumnya kita buat yang hadis Rasulullah. Kamu kalau berdoa kepada Allah akan dikabulkan doamu kecuali apabila kamu memutuskan hubungan silaturahmi dengan saudaramu. Kalau memutuskan hubungan silaturahmi hana harap doa dikabul oleh Allah. Sudah, ini dalam hadis Rasulullah. Yang kedua dalam ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kalau seandainya wahai Muhammad, umatmu bertanya tentang keberadaanku dan dia berdoa, katakan dekat sekali denganku, ya Pak. Akan aku kabulkan doanya, tapi dengan dua syarat. Ya, falyastajibu li wal yu'minu bi. Apa makna falyastajibu li? Dia itu patuh kepada perintahku. Dia itu menjauhi laranganku. Ini syarat pertama. Maka menyogetanyo ta berdoa ka padung ploton berdoa hanai kabul doa li Allah. Tak kala ni lemak pernah tak pubu perintah Allah, pernah tak terpeninggal penggelarang oleh Allah, ya Pak. Oh hana, oh berarti introspeksi diri Pak. Ulang lom Pak. Makanya kenapa Nabi Zakaria ketika diberikan informasi oleh Allah, kamu akan punya anak nanti, namanya Yahya. Tapi dengan syarat, selama 3 hari ini jangan ngomong dulu, baik penghabai le. Mentang. Kenapa dengan penghabai akan membawa maksiat, Pak. Getanya taduk dah pegang haba, ngan pegang haba mentang dah syahadu idbin. Maksud Allah apa? Jangan sudah dijanjikan oleh Allah anak, selama beberapa hari ini kamu ngomong yang enggak. Kamu ngomong dosa. Setelah kamu ngomong dosa aja deh lanjut undu. Ya, Maka seorang ketika ingin dikabulkan doanya,
Usahakan waktu itu jangan buat maksiat dulu, Pak. Kalau ada maksiat yang sudah dilakukan, minta maaf dulu kepada Allah. Ya, jadi makanya kenapa seseorang itu, ini dalam kitab Imam Ghazali, kapan seorang itu i'tizal. I'tizal itu menyendiri, dan kapan berkumpul dengan masyarakat. Makanya menyendiri kapan? Ketika dia ingin menjauhkan dirinya nyobek bubuk maksiat selamanya ile, karena apakah lun yang berdoa ba Allah, doa yang melaki ba Allah, jangan ketika saya minta kepada Allah status saya masih orang yang berdosa. Ya, ini syarat yang pertama kata Allah. Memang tak kala berat, tapi nyo kata biasa hana berat li. Hana berat li menjalankan perintah Allah. Perintah Allah kan sejauh kemampuan saja. Dan hana berat li meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kalau sudah terbiasa. Nyo masalah ji karena katanya terbiasa pegak bro ni juga. Maka kebiasaan itu akan membiasakan diri kita untuk terus berbuat jahat. Dah contoh. Itu lehinan. Apa nanti tabah bro, Pak. Bah bro ini ke pekarangan kau bah juga atau bak lampuh kau bah juga bro, bak lampuh kau bah bro. Jaronyo sudah menuntun untuk bah bro kena tip-tip tak tebi dah ya. Cok le bah le kena, cok le bah le kena. Ikala li rumponya. Oh maka habis li nya lu kai bah bro hina. Gecok tu pamflet ke tulis di nan dilarang buang sampah. Apakah orang tadi nak bisa membaca? Mana bisa membaca kata mak SD teman, Pak SD SMP SMA ke sekolah ya, Pak. Sekolah kata mak SD tamat, SMP tamat, SMA tamat ni, Pak. Apa hanya membaca, je membaca. Cuma kebiasaan jelek dia itu mengalahkan ilmunya, Pak. Mengalahkan ilmunya. Tabiatnya bisa mengalahkan ilmunya. Karena ilmu itu baru dia dapat. Artinya baru dia dapat, tapi tabiat itu sudah lama dari dia, Pak. Kejahatan tadi. Hanai perma ni, Pak. Dilarang buang sampah. Ubir ada tulis tetaki bah brohinan. Ijak lom li rumpo lampuh oh makai bah bro ci gimana cara tak tulis le tak tulis ubir ibah bro. Ubir ada tulis pi bah bro ci. Itu leh jinan. Yang buang sampah di sini binatang ni leh mah. Binatang. Ngan tepi dol ni yang buang sampah binatang. Ijak urang ye kala. Ai kala binatang. Ya rumah yang ya cok lo tepi dol. Yang tulis binatang kenya binatang ni mah. Jadi dia hana ubat. Seorang yang sudah berbuat kejahatan, kalau kejahatan itu sudah terbiasa dia lakukan, maka itu akan terus dia lakukan kecuali robah tabiat. Nyanta perlu tak pegleh mandum tak pegak yang buang sampah buat bayar denda 500 juta. Ibah ci Pak. Ibah ci Pak. Kahana ibah kecuali tak jaga ni Pak. Supaya tabiat dia enggak hilang Pak. Yo tabiat aja Pak. Kita ngomong tabiat sekarang. Jadi makanya ya nyo kau putuh-putuh bunuh hokanya. Tapi hana punya kau putuh bunuh yang putuh-putuh Pak. Tapi tidak ada masalah. Kita lanjut ini aja dulu Pak. Apabila minta sesuatu jangan minta kepada makhluk karena kita akan terkait dengan makhluknya nanti. Doa tadi Pak ya doa. Doa tadi itu syaratnya dua. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Yu'minu bi apa? Yakin kepada Allah kalau doa itu dikabulkan oleh Allah. Nyo masalah ji, kita nyo yakin doa hana dikabulkan. Nya yakin dah apa? Habis kita berdoa, sang yakin lu hana dikabulkan sang. Habis kita berdoa hana yakin lah Pak. Bagaimana mau diterima oleh Allah? Yang pertama kita maksiat tetap kita buat. Yang kedua habis berdoa, sang hana yakin lu keterima. Hana yakin lah Pak. Kamu harus yakin kepadaku. Yang pertama jalankan perintahku, tinggalkan yang apa aku larang. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, yakin mentang maklun, yakin maklun. Yakin lo pemberi rezeki, yakin lo yang menghidupkan kalian, mematikan kalian, yakin mentang. Nyo masalah je hana yakin katanya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Hokalo. Wa idza sa'alta fas'alillah. Oh nya kabeh lah. Ya, ini satu lagi Pak. Kira-kira ada 2 menit lagi lah. Ini penjelasan selanjutnya dari Imam An-Nawawi. Apa kata beliau? Arsyadahu ila tawakkal ala maulahu. Ini anjuran, perintah ketiga ini, anjuran Rasulullah kepada Ibnu Abbas untuk selalu bertawakal kepada Allah. Tawakal itu apa? Menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Oh katanya nanyo tak berdoa ya Allah menyo je nejuk kulun. Tapi baik dengan syarat bino Pak, dengan syarat. Ya Allah menyo seandainya ne pegak bino menyo hana baik. Ini jangan begitu berdoa Pak. Karena ada seorang sahabat dia berdoa, waktu itu ada Rasulullah. Ya Allah nejuk kebaikan kulun, ne ampun lo menyo mohon hana mohon kebaikan ne ampun lun. Ya Pak. Ya Allah nejuk rezeki kulun ya Allah menyo mohon hana mohon kebaikan nejuk ke dia ya Allah. Nya petahau mana Pak. Lagi tidur anu jak ba urung ci. Ai nejuk peng tia, nejuk peng 200 lebih. Hana nejuk kakek baik nejuk ke dia. Ya Pak. Ya pengheram. Maka sahabat ini ditegur oleh Rasulullah. Dipukul pundaknya oleh Rasul. Kamu minta apa kamu?
Minta yang pasti-pasti. Kamu minta apa? Mau surga, minta surga. Kamu minta apa? Minta kekayaan, minta kekayaan. Kamu minta apa? Diberikan ketenangan, ketenangan jiwa. Kamu minta apa? Kedai supaya pelanggan, minta lekeh juga Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta ya Allah menyojud. Baik mana menyojud? Baik syarat-syarat mah. Menyojud, wi kedai lu bah ramai orang teruk ya Allah. Menyojud, nyo haji ka ke kan bah. Nya nanti pesahop nanti. Jadi ada kita minta terus ya Allah, kedai lu beramai orang teruk, berberkah ya Allah, rumah lu berberkah ya Allah ya bah. Lun berbaik najis dengan orang lain ya Allah. Lun nujur rezeki ya Allah, rezeki yang halal ya Allah. Nama lagi aja pak. Jadi baik dah ya Allah. Nyo yang halal pi susah ya Allah. Yang halal pi je cina je wajib-wajib mah. Jadi baiknya nama lagi pak. Minta yang jelas-jelas. Dan jangan kita minta dengan syarat-syarat juga. Ya Allah lepas solo dalam surga. Lepas solo dalam surga ya Allah. Walaupun surga miyup-miyup je cina bepu ya Allah. Bangku tempe pi hana bepu ya Allah. Nya kan syarat-syarat pak. Nujuknya nyian pi hana bepu nya baik lagi ya pak. Minta saja apa saja minta kepada Allah ya Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah, minta saja. Ya Allah nyo kalun ka bermasalah ya Allah, urang kaji be kelun ya Allah, nyo tolong lun ya Allah nyan mah. Dalah kaya juga Allah mah. Yang jelas si fulan itu apabila dia kueh ke katanya, dia tidak bisa memudaratkan kita walaupun dengan cara apapun mah, kecuali dengan izin Allah. Baik dah pegah manusia. Oh nak iblis kueh ke katanya pak, iblis mendengki katanya. Oh nyo tipulannya akan lonjok pun mudarat, tak bisa pak. Akan kita lihat nanti pesan selanjutnya nanti. Tak bisa. Sehebat apapun iblis itu, sehebat apapun jin itu, sehebat apapun syaitan itu, sehebat apapun malaikat itu Jibril, ya macam-macam ke katanya nyo tipulan ya Allah lumpuh mati orangnya. Oh tak bisa malaikat hanjut. Semuanya itu di bawah kontrolan saya kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukup sekian ya. Baik dah berjihli kapau setengah 7. Jadi insyaAllah pertemuan selanjutnya akan kita lanjut nanti pesan Rasulullah yang keempat ya. Ini sudah sampai pesan yang ketiga. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن